Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang PDIP seringkali mengatakan bahwa Bapak Jokowi ini adalah kacang yang lupa dengan kulitnya. Tetapi para netizen berpikiran lain. Karena menurut netizen justru PDIP lah yang seharusnya dikatakan sebagai kacang yang lupa dengan kulitnya. Jadi untuk lebih lengkapnya mengapa netizen mengatakan hal tersebut, mari kita simak videonya berikut ini. Inilah yang disebut kacang lupa kulitnya, ya. Bukan hanya partai yang bisa mengatakan itu terhadap Jokowi, tapi Jokowi juga bisa mengatakan bahwa kacang lupa kulitnya. Siapa yang mengangkat PDIP setelah keterpurukannya 2 periode sehabis Megawati presiden? Siapa yang mengangkat? Jokowi. 2 kali menang Jokowi 2 periode. Siapa yang mengangkat PDIP? Jokowi, ya kan? Jadi siapa yang kacang lupa kulitnya? Ya. Jadi jika sekarang PDIP mengeluarkan Jokowi dari partainya, itu sudah sangat telat menurut saya juga, ya. Tindakan itu adalah tindakan pengecut, tindakan buah ketakutan. Kenapa tidak dari awal? Ya, kenapa tidak dari waktu Jokowi menyatakan bahwa pilihannya adalah Prabowo? Mereka takut, makanya sekarang mereka baru mengeluarkan Jokowi dari kepartaian. Pada saat menyatakan itu mungkin mereka merasa senang dan bahagia sekali bahwa bagi kami Presiden 2 periode itu bukanlah siapa-siapa. Sekalipun dia seorang diri, banyak yang menginginkan dia punya pengaruh, ya. Buktinya apa? PAN membuka pintu lebar, membuka pintu lebar-lebar. Golkar sudah dari awal, Gerindra apalagi, ya. PDIP makin lebay. PDIP menyampaikan permintaan maafnya kepada publik karena telah melahirkan Joko Widodo di panggung perpolitikan Indonesia. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus pada Kamis 19 Desember. Meski begitu, Deddy tidak sepakat jika segala kesalahan yang dilakukan Jokowi termasuk mencoret. Ada orang menyesal telah melahirkan Joko Widodo jadi presiden melalui PDIP. Saya beritahu ya, Deddy Sitorus ya, kalau tidak ada PDIP, pastinya partai lain yang akan dukung Pak Jokowi. Anda harusnya bersyukur, beruntung mencicipi selama 10 tahun. Ya, kekuasaan. Saya tidak pernah lupa ketika 2014 PDIP memenangkan Jokowi menjadi presiden dengan partai koalisinya. Apa yang Ibu Megawati katakan? Alhamdulillah, setelah saya berpuasa, kekuasaan
selama berpuluh tahun, baru sekarang kita memenangkan. Kalian menikmati kekuasaan selama 10 tahun, jangan pernah lupa itu. 2014 sampai 2023, 9 tahun. Dan 1 tahun ini Anda mencerca, mencemooh, memfitnah, ya, membuat hoak tentang Bapak Jokowi. Mohon maaf buat kader PDIP. Perkataan-perkataan semacam itu tidak bisa kami terima sebagai orang-orang yang sungguh melihat fakta dan kenyataan. Rekam jejak membuktikan. Kalau hari ini kalian kalut, sekjennya dijadikan tersangka oleh KPK, itu bukan urusan Bapak Jokowi. Itu karena banyak kader PDIP yang terlibat korupsi. Ya, kemudian Anda membuat press release, ya, seakan-akan ketika Anda memecat Bapak Jokowi, Gibran, dan Bobi, tiba-tiba Anda mengalami ini. Masyarakat sudah tahu, ini kan urusan Harun Masiku ini 2019, 2020 dicari. Dan siapa yang menyembunyikannya? Siapa? Masyarakat tahu. Hasto Kristianto, dialah yang menyembunyikan tersangka. Jadi kalau hari ini PDIP kembali lagi playing victim, ya, pakai drama-drama Korea, ya, sudahlah. Hasto sejak beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan tidak layak jadi sekjen PDIP. Hanya Ibu Megawati saja yang tidak bisa melihat, menutup mata, ya, tentang keberadaan eksistensi Hasto itu merugikan partai sebesar PDIP. Sayang sekali. Jadi kalau hari ini kembali lagi PDIP mengalami masalah, bukankah itu hasil dari perbuatan Hasto sendiri? Dan Dedi kembali melakukan playing victim. Ya, luar biasa. Mengatakan menyesal. Ya, hanya Tuhan yang tahu keadaan yang sebenarnya yang terjadi. Pak Jokowi di mata kami masyarakat tetap is the best. Ketika Pak Jokowi bersama dengan PDIP menikmati masa-masa keemasan itu, masa-masa enak, masa-masa nikmat, ya, bersama dengan Pak Jokowi. Tetapi beberapa waktu belakangan ini ketika mereka berbeda pandangan politik, disitulah partai PDIP terus menyerang Pak Jokowi sampai dengan saat ini. Tapi kembali lagi, semakin diserang semakin bagus, semakin diserang semakin baik. Difitnah, disebarkan berbagai isu-isu hoax untuk menjatuhkan, menghancurkan Pak Jokowi, tetapi tidak membuat Pak Jokowi semakin rendah. Justru derajatnya semakin terangkat, beliau semakin kuat, pengaruhnya semakin dikagumi, semakin dicintai oleh rakyat Indonesia. Dongeng Bu Mega di HUT PDIP. Tanggal 10 Januari 2025 kemarin, PDI Perjuangan merayakan ulang tahun yang sederhana di sekolah partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ulang tahun itu digelar sangat sederhana. Kursi-kursi ditata dan ada panggung kecil. Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri menyebut bahwa tadinya ingin menggelar acara yang besar-besaran.
Tapi karena capres yang diusung kalah, jadi prihatin dan bikin sederhana saja. Bu Mega juga heran, kok bisa kalah? Dan urutannya nomor 3 lagi. Setelah itu beliau bilang, ini rekayasa dari mana? Saya mau juga dong belajar kayak gitu. Dari sini terlihat luka akibat kekalahan di kontestasi Pilpres itu ternyata masih tertoreh cukup dalam, setidaknya di hati sang ketua umum. Megawati juga menyebut ada orang mabok yang diistilahkannya dengan megalomania. Ini sekilas kayak lagi ngatain diri sendiri ya, megalomania. Jadi benar kekhawatiran saya. PDI Perjuangan tidak menggunakan kekalahannya sebagai momentum untuk introspeksi diri, berkontemplasi dan menyusun langkah-langkah recovery, tapi terus-terusan sibuk meratap, menyalahkan orang lain, dan mengulang-ulang dongeng narsistik tentang kehebatan diri ketua umum sebagai anak pendiri bangsa yang punya gelar profesor 3 buah dan honoris causa 11 dan katanya mau nambah 4 lagi. Dan hadirin pun riuh bertepuk tangan. Ini sungguh menjadi sesuatu yang mengherankan sekaligus memprihatinkan, melihat apa yang terjadi di acara ulang tahun partai dan khususnya mendengarkan pidato Bu Mega yang menggambarkan betapa PDI Perjuangan seperti kehilangan kekuatannya, kehilangan spiritnya, dan bahkan mungkin akan kehilangan masa depannya karena tidak adanya motor yang menggerakkan partai ini untuk maju. Hanya berputar-putar menyumpahi kekalahannya. Kalau para kader nggak prihatin ya sungguh lengkap sudah kemerosotan partai ini. Kemarin-kemarin sebagian elitnya masih lantang memberikan statement bahwa mereka tetap solid dan makin kuat setelah kader terbaik mereka, Presiden Joko Widodo, dipecat. Tapi apa yang terjadi di acara ulang tahun ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Kekuatan dan soliditas partai hilang bersama kepergian Jokowi meninggalkan partai karena dipecat. Saya pernah menyampaikan di VT saya, spirit Bung Karno seorang marhainis yang punya spirit kerakyatan sesungguhnya telah dimanifestasikan oleh Jokowi. Spirit itu melekat pada diri Jokowi dan terlihat dari setiap langkah dan gagasannya. Maka spirit itu kini telah meninggalkan PDI Perjuangan dengan hilangnya Jokowi. Jokowi memang bukan anak Soekarno seperti apa yang sering dipamerkan Megawati, atau juga bukan murid Soekarno seperti yang diklaim Hasto Kristianto. Tapi Jokowi lah yang selalu mengaku bukan anak siapa-siapa, yang telah mampu mewujudkan gagasan-gagasan Soekarno secara konkret melalui dana desa, melalui pemberian hak rakyat atas tanah, pemindahan ibu kota ke Kalimantan, dan masih banyak lagi gagasan-gagasan Soekarno yang berorientasi pada kerakyatan. Megawati hanya bisa mendongeng tentang Soekarno, tapi Jokowi lah yang telah menjalankan gagasan-gagasannya. Dan tak ada satupun yang mampu menghentikan dongeng Megawati yang semakin melantur. Salah satunya saat bicara tentang AI, yang sepertinya beliau salah tafsirkan sebagai cloning atau rekayasa duplikasi spesies yang sama sekali tidak kontekstual dengan perjuangan partai. Kalau pidato ini adalah seruan untuk memotivasi usaha kemajuan bangsa dan negara, kok terdengar lucu. Tapi kalau kita anggap ini adalah stand up komedi, kok malah jadi miris karena garing. Beberapa tokoh yang hadir pun saya yakin merasakan kekikukan atau situasi awkward ketika menyimak dongeng Bu Mega itu. Ada Ahok, ada Ganjar, Butet Kertarejasa, dan beberapa tokoh internal partai lain yang masih tetap eksis. Puan Maharani dan Prananda yang duduk di kursi VIP tampak kompak memakai setelan baju warna hitam yang sering dikonotasikan sebagai tanda perkabungan atau bela sungkawa. Mereka juga hanya bisa manggut-manggut menyimak pidato yang lebih mirip dongeng nostalgia sang ketua umum dengan isi hati yang mungkin berkecamuk, kok kayak gini ya. Pada satu kesempatan Pak Jokowi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan yang kemudian dibalas oleh Mbak Puan Maharani pada sebuah wawancara dengan wartawan. Komunikasi tidak langsung ini sebenarnya mengisyaratkan harapan
mengisyaratkan kebaikan yang kalau bisa didukung dan diberi jalan akan mampu mengembalikan kekuatan dan tujuan PDI Perjuangan sebagai partai yang selama ini menjuluki dirinya sebagai partainya wong cilik. Bu Mega harusnya tidak fobia pada perubahan dan regenerasi. Elit-elit partai harusnya tidak memberhalakan dan menjerumuskan beliau. Masih ada waktu dan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan dan kerusakan. Bila semua sepakat untuk memanggil kembali spirit dan kekuatan Bung Karno hadir di tengah-tengah mereka dan diberi kesempatan bekerja sepenuh hati untuk rakyat Indonesia. Spirit dan kekuatan yang telah pergi dan bersemayam dalam sosok kader terbaik yang terbuang dari partainya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Oke guys ya, keren sekali narasi yang disampaikan oleh Bapak dalam video TikTok atau VT Auklarung ya nama akunnya. Dan jika teman-teman ingin menyaksikan atau mendengarkan narasi-narasi yang lain, silakan berkunjung ke TikTok Auklarung. Saya tersentuh dengan kalimat yang tadi beliau sampaikan bahwa spirit perjuangan dari Bung Karno itu sudah lama meninggalkan PDIP, tidak melekat di anak-anak biologisnya dan juga tidak melekat dalam diri Pak Hasto yang mengaku sebagai murid Bung Karno, tetapi dia melekat dalam diri Pak Jokowi karena ide gagasan dari Bung Karno itu dituangkan atau diwujud nyatakan dalam pemerintahan Pak Jokowi ya, seperti tadi disampaikan dana desa, lalu yang paling penting adalah memindahkan ibu kota dari Pulau Jawa ke pulau yang lain ya, dan pemindahan ibu kota itu untuk pemerataan pembangunan. Dari sini dapat dilihat bahwa Pak Jokowi benar-benar merealisasikan ide atau spirit perjuangan dari Bung Karno. Tahu nggak? Drama PDI Perjuangan masih akan berlanjut ya. Setelah Hasto masih ada Yasona Lauli, salah satu kader PDI Perjuangan yang sudah dipanggil KPK 2 kali tidak datang dan kemarin baru dipanggil. Kita lihat KPK ini bakalan panen kakap-kakap besar dari PDI Perjuangan. Ada yang bilang juga, kan yang korupsi nggak cuma dari PDI Perjuangan, masih ada partai yang lain. Iya benar ya, kita mendukung mau partai apapun, mau Gerindra, Golkar, PDI, apapun itu ya, yang dimana mereka pejabat-pejabat yang menjadi mafia negara dan merugikan negara, maka mempunyai kewajiban KPK untuk menangkap. Jadi kita nggak cuma berbicara PDI Perjuangan. Jadi buat kalian para pendukung PDI Perjuangan, jangan beranggapan kita hanya senang dengan kader PDI Perjuangan yang jadi tersangka. Enggak, kita juga menunggu dari kader-kader partai yang lain. Tapi kebetulan ya, ada seorang Hasto yang kita paling benci ya, dan kita paling muak sama orang itu. Akhir tahun ini ya, kita dapat kado yang terindah adalah Hasto ditangkap dan Hasto menjadi tersangka. Mantap nggak tuh? Ya pada intinya kita mendukung KPK, kapasitasnya bagaimana membersihkan mafia-mafia di bangsa kita. Jadi sekali lagi kita harus mengapresiasi tindakan KPK. Tapi ngomong-ngomong, Bu Mega jadi nggak nih untuk melabrak Kapolri atau mau datang ke KPK turun tangan langsung? Salam elit-elit politik yang tidak tahu diri ya. Pak Jokowi udah berhenti kalian fitnah, negara ini rusak karena Pak Jokowi. Kami ini rakyat Indonesia yang merasakan jalan semua bagus. Kalian ini bisanya untuk fitnah. Kalian belum siap ada pemimpin jujur membela rakyat kecil. Memang matamu bukan untuk melihat, telingamu bukan untuk mendengar ya. Untuk pembenci-pembenci Pak Jokowi sampai sekarang ini, beliau udah paripurna, udah berhenti. Kalian hujatkan negara ini rusak. Rusak yang mana? Rusak yang mana? Kalian yang otak-otaknya rusak itu. Tahu kamu? Memang babi kau ya. Menghancurkan negara sendiri kamu ya. Kamu ingin Indonesia gak maju ya? Memang pantek kau. Jokowi tanpa kekuasaan masih diperebutin sama parpol. Ya iyalah. Ya kali ada yang mau sia-siakan the power of Jokowi.
partai yang ono aja itu ya, karena udah terlanjur sakit hati gitu, jadi terpaksa membenci Jokowi gitu, terpaksa gitu cari gara-gara sama Jokowi, terpaksa gue bilang mah. Demi harga diri, ya demi harga diri parpol, bukan demi rakyat. Sekali lagi, dari dulu juga masyarakat Indonesia itu sukanya ke Pak Jokowinya, bukan parpolnya. Justru masyarakat Indonesia yang tidak suka Pak Jokowi dari dulu itu disebabkan karena parpolnya dulu. Pakai heboh segala lagi umumin kalau Pak Jokowi udah nggak di partai itu. Ya elah, masyarakat Indonesia juga udah pada tahu kali dari dulu, ya kan? Justru itu harapan masyarakat dari dulu sebenarnya, dari sejak Pak Jokowi menjabat itu sebenarnya masyarakat itu pengennya, aduh keluar aja nggak sih Pak dari parpol itu, ya kan? Karena lu itu, ya tanpa parpol itu di atas, ya, tapi parpol itu tanpa lu di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.